Hijau Tekno diawali di 2018 atas usulan dari Gerakan Hijau. Bapak Eka Santo sebagai pemimpinnya mendelegasi saya pribadi untuk melakukan riset terkait dengan masalah lingkungan, sampah, limbah, dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 2019 di bulan Februari kami siap terjun ke dunia usaha untuk melakukan bisnis di bidang lingkungan. Dan kami namakan PT-nya adalah PT Top Tekno Indo. Bulan Februari 2019. Usaha ini dilatar belakangi oleh kemirisan kami terhadap lingkungan, dan kami didorong oleh Gerakan Hijau. Saat itu kita namakan timnya adalah Hijau Tekno, tim teknologi para teknokrat untuk melakukan riset. Dan risetnya adalah terkait dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang muncul di saat itu dan sampai saat ini adalah masalah limbah, sampah domestik maupun industri. Sampah pun ada dua, ada sampah B3 dan sampah domestik. Kita lakukan riset dari mulai Pulau Jawa tentunya, Sumatera, kita lari ke Bali, NTB, NTT. Dan setelah kita lakukan riset inline, masalahnya sama, bahwa lingkungan sangat bermanfaat terhadap sampah. Dan sampah bermuara di TPA, dan hampir semua tempat masalahnya ada TPA. Sehingga kami membuat suatu inovasi, solusi terhadap masalah tersebut. Saat itu kami membangun dua hal, yaitu mesin insinerator dan mesin water treatment plant. Dan itu ya melatar belakang kami untuk membuat usaha, sehingga muncullah produk inovasi insinerator kita namakan Stumta saat itu. Oke, di awal betul ini dilakukan tanpa modal, kita modal nekat. Itu yang paling utama, modal nekat. Teman-teman berkumpul, ini kita harus buat prototype nih. Gimana caranya? Oke, kita sum-sum. Nah, setelah itu bicaranya sum-sum. Kalau anak-anak Bandung bilang tuh sumbang-sumbang, sum-sum. Akhirnya terkumpul lah modal sambil berjalan. Kita buat prototype, dirangkum-rangkum, akhirnya nyampe 750 juta. Dan itu menurut kami huge. Gagal, tidak berhasil. Kita coba lagi, gagal. Sampai 3 kali kita coba. Dan nah ini sudah pasti nih. Nah, Bandung bilang ini ngestantu ya, ini sudah pasti. Dan kalau anak Bandung bilang ngestantu deh, tadi itu disebut Stumta bro, ini Stumta bro, Stumta. Udah pasti ngestantu. Akhirnya kita buat namanya Stumta, si produk tersebut. Modalnya setelah terkumpulkan, setelah kita hitung-hitung, buset, kita udah ngambil sekitaran 3 sekian miliar. Dan cukup besar karena kami membuatnya serius, mengacu pada standar internasional, di mana insinerator itu harus dibuat berdasarkan pakem-pakem aturannya. Sehingga modal terkumpul di awal sekitaran 1-3 miliar kita mengumpulkan modal tersebut. Jumlah karyawan saat itu malah kita baru mulai sekitaran 3, dimulai dengan 3 orang, lalu 7 orang. Seiring dengan waktu 2019-2020 bertambah dengan 14 orang, dan saat ini 2021 ini kita 22 orang di headquarter, di markas besar kita namakan Rumah Kolaborasi Hijau Tekno, dan di workshop kita sekitaran 30 sampai dengan 50 orang untuk tugas harian lepas atau pekerja harian lepas. Jadi total kalau dikumpulkan Hijau Tekno karyawannya ada sekitaran 80-an orang lah hari ini. Jumlah produksi kita mulai dengan 1 unit prototype, gagal, 2 gagal, yang ketiga ngestantu isi Stumta itu. Kita kasih nama dia si Jagur karena itu yang kalau orang Sunda itu ditangamen kesana sini. Kita memperkenalkan banyak stakeholder, termasuk pemerintah Jawa Barat saat itu. Citarum Harum menjadi event awal untuk kita mengenalkan produk tersebut. Kita buat produk satu dan memulai dengan pemasarannya. Saat itu produk tersebut akhirnya dikenal oleh Pindad dan menikah dengan Pindad di bulan 2020 bulan Februari. Dan kita mendevelop produk tersebut. Hari ini kita memproduksi sudah 12 unit produk di awal. Kalau pemasaran di awal kita nyasarnya adalah Citarum Harum, karena memang kami didelegasi oleh Gerakan Hijau dan Pak Ridwan Kamil untuk ikut terlibat dalam membereskan masalah Citarum. Jadi di awal tuh fokus kita adalah bereskan masalah Citarum aja. Bagaimana caranya sampah di Citarum tertangani, dan saat itu susah untuk mengambil sampah di Citarum karena tidak ada TPS atau penampungan di sana, sehingga perlu ada teknologi yang nyamperin masalah sampahnya. Dan kami pemasarannya adalah satu itu fokusnya Citarum, Jawa Barat, dan di situ saja. Berpikir rasional iya, tapi belum saatnya saat itu.
Hejo Tekno atau Top Tekno Indo memulai produksi produknya adalah dengan dua concern tadi. Kita punya masalah limbah dan kita punya masalah sampah. Untuk masalah sampah kami memproduksi insinerator, dan untuk masalah limbah kita membuat namanya Water Treatment Plant (WTP). Kita brandkan dengan nama masing-masing adalah Stunta insinerator dan Stunta WTP Water Treatment Plant. Tantangannya banyak. Pertama, tantangannya adalah modal. Yang kedua adalah tantangannya ternyata setelah kita buat produk tersebut nyampe di masyarakat, di market, ternyata nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena kalau mau pakai barang insinerator itu harus berizin. Kita kaget juga, kita nggak sampai sejauh itu untuk memperhatikan terkait dengan izin yang ada di Indonesia. Ternyata ada dua izin, yaitu yang pertama adalah KLHK mengeluarkan terkait dengan TLL, teknologi ramah lingkungan. Teknologi tersebut harus ramah lingkungan. Itu juga kami setuju dengan hal itu. Karena kalau masalah jangan nambahin lagi masalah. Yang kedua, SNI. Cakep nih SNI. Kalau produk ini SNI, maka kita akan mudah untuk menyerang market di Indonesia, tidak hanya Jawa Barat. Maka itu tantangan buat kami untuk menghadapi market Indonesia. Dua izin tersebut kami akan bereskan terlebih dahulu sebelum dengan menjual unit. Dan orang tua kami, Gerakan Hejo, jangan pernah jual produk sebelum izinnya beres dan lengkap, sehingga kami tidak akan menemukan obstacle di lapangan saat menjual nanti. Alhamdulillah dua izin tersebut kami dapatkan perdana di Indonesia dan membuat kami lebih mudah dan lebih dipercaya. Dan tantangan selanjutnya adalah memperkenalkan produk ini di Indonesia, karena insinerator ini teknologi lama tapi belum banyak diaplikasikan di Indonesia karena ada stigma negatif yang diciptakan oleh para pendahulunya dengan membuat tungku tadi yang masih menimbulkan masalah buat lingkungan. Sehingga untuk meyakinkan banyak pihak termasuk para pencinta lingkungan pun ini butuh effort besar. Karena kami teknologi itu dengan niat tidak ingin menimbulkan masalah baru. Jadi ini cukup berat untuk kita menjelaskan kepada pihak-pihak terkait. Itu mungkin tantangannya, dan buat kami ini menjadi challenge yang baik dan kita akan terus bersemangat untuk menghadapi itu. Ya, SNI insinerator kami dapatkan produk ini dengan SNI insinerator di Indonesia terkait dengan sampah domestik. SNI nomor berapa? 8423 tahun 2017. Sangat hafal karena memang kami juga ikut pendorong SNI tersebut, dan kami adalah produk perdana Indonesia yang juga masuk ke dalam ranah SNI insinerator, sehingga kami menapaki satu demi satu prosesnya. Kami mengikuti satu demi satu bimbingannya. Saat itu dari pihak BSN terjun ke Hejo Tekno, didorong oleh Kemenristek Dikti. Salah satu timnya Pak Zul Hamidi saat itu membimbing kami tanpa lelah. Jadi kita diajarin A to Z-nya, Pak kalau mau SNI ini masih jauh nih Pak, Bapak harus beresin dulu kewajiban keberesan perusahaannya. Karena kita startup, jadi ya kita banyak harus beresin dulu nih terkait dengan perusahaannya. Dan alhamdulillah tahun 2021 kita mendapatkan SNI tersebut. Oke, upaya kami untuk mendapatkan SNI ternyata masih panjang saat itu. Tahun 2020 itu kami beresin tantangan terberatnya untuk startup adalah ISO. Saat itu syarat untuk SNI kita harus punya ISO 9001. Ini bukan masalah, tapi ini challenge karena saya berpikir sebagai pemimpin di Hejo Tekno, kalau kita perusahaannya rapi, otomatis ke depan juga akan menghadapi bisnis secara rapi, tercatat dan teranalisa, baik terkait dengan masalah, terkait dengan market dan lain sebagainya akan teranalisa. Sehingga saya dan teman-teman dan karyawan di Hejo Tekno bersepakat, yuk kita rapihkan sebelum kita dapat SNI. Jadi kita ada sedikit mundur dulu, tapi untuk merapikan, alhamdulillah kita mendapatkan ISO 9001 2015 di tahun 2020. Tahun 2021, dan SNI tidak lama setelah itu kita juga dapatkan tahun 2021. Jadi effortnya adalah kita merapikan segala hal baik terkait dengan produksi maupun manajerial perusahaan. Tantangan dalam meraih SNI pertama, ini SNI perdana di Indonesia, belum ada SNI insinerator yang ber-SNI di Indonesia, dan itu buat kami tantangan karena tidak ada sampling yang kita contoh, tidak ada parameter untuk kita melihat apa yang dilakukan orang sebelumnya. Jadi kami ini buka babat alas, buka jalan, buka mengawali. Sehingga saat itu
dari BSN menerjunkan 2-3 orang pembimbing yang alhamdulillah tanpa juga tidak pernah surut terkait dengan semangatnya untuk membimbing kami. Dan alhamdulillah tantangan itu kami berhasil lewati dengan menjadi perdana dan merapikan semua hal sampai akhirnya Indonesia punya insenerator yang ber-SNI, yaitu Stumta Exminda. Awal kali kami memahami SNI adalah kami sebetulnya meminta guidance dari Kemendikti terkait dengan teknologi. Saat itu insenerator yang bawa ke Ristekdikti, kami bertemu dengan Pak Gunawan, namanya beliau saat itu masih menjabat di sana. Bertemu, kami mohon arahan, Bapak kira-kira apa nih kekurangannya? Ternyata Stumta terlalu high tech saat itu untuk kelas sampah domestik. Kita bikin semuanya serba sok teknologi gitu, semua serba tombol, semua serba untuk memudahkan, liftingnya motorized, gesernya motorized, masukin sampahnya juga motorized, sehingga tukang sampah itu hanya niatnya tadinya masukin sampah beres. Ternyata di lapangan di Citarum kita mengaplikasikan produk tersebut. Pertama, boro-boro untuk mengoperasikan, untuk mencet tombolnya pun operator nggak berani karena terlalu high tech, dia takut, dan kalau kata orang Sunda sieun meleduk atau nggak takut meledak, ya itu juga menjadi challenge. Kami juga ceritakan ke pihak Ristekdikti, ya iyalah memang teknologi harus tepat guna, tepat bagi penggunanya, sehingga kami meredus terkait dengan teknologi untuk dimudahkan, dibuat simple, sesimpel mungkin yang bisa diaplikasikan oleh para operatornya. Nah, dari Ristekdikti itulah mengantarkan kami kepada BSN. BSN, tolong bantu produk ini terkait dengan kestandarisasiannya. Sehingga kami didorong dan mendapatkan dorongan dari BSN, disambut baik. Dan saat itu kami dibimbing dan terus dibimbing sampai akhirnya kami mendapatkan SNI tersebut. Untuk SNI ini kita harus tetap jaga. Kenapa? Karena kalau kita punya produknya standar, maka apa yang kita hasilkan pun berstandar. Kami selalu mendorong kepada karyawan, kita tidak ingin membuat masalah dalam masalah. Jangan sampai masalah sampah kita munculkan dengan masalah baru dengan produk yang bermasalah. Dan juga niat kami dari awal adalah ingin membuat suatu legacy kepada masyarakat, di mana teknologi kami bisa menjadi solusi, dan solusi itu jangka panjang, sehingga kami akan mendapatkan efek dari legacy tersebut. Nah, niat itulah yang mendorong saya dan teman-teman kepada karyawan untuk terus memberikan semangat supaya kita membuat produk yang terbaik dan berstandar, sehingga efek tersebut pada karyawan kami mempunyai semangat yang sama untuk mempertahankan produk yang sesuai dengan kaidah SNI. Ya, setelah mendapatkan SNI, itu banyak hal yang saya rasa menjadi lebih mudah, jadi lebih cerah gitu, bright. Kenapa? Karena saat kami menunjukkan produk kami, simple, hanya dengan logo SNI tersemat dalam produk kami, itu membuat produk kita lebih trusted. Orang udah lagi nggak harus bilang ininya lolos nggak, itunya lolos nggak harus lagi bilang nanya lagi itu dan ini. Cukup dengan logo tersebut, semuanya sudah tercover dengan logo tersebut. SNI sudah menstandarisasi produk kami, dan semuanya sudah berbasiskan dengan standar. Apa yang dibaku mutukan sudah kami lalui. Jadi sangat simple dengan SNI. Setelah mendapat SNI, kami lebih pede, kami lebih tersistematis, kami lebih rapih dalam hal pendokumenan, termasuk R&D, Research and Development. Kita lebih mudah, lebih terdokumentasi terkait dengan R&D. Kami sudah mulai meng-R&D-kan sekarang setelah 2 produk yang kami punya, kita mulai menambahkan lagi produk satu, yaitu adalah motor listrik. Motor listrik kenapa? Karena kami membuat program R&D, membuat program terkait dengan pengelolaan sampah berbasis hulu atau di sumber sampah itu di masyarakat. Kami memberikan namanya adalah, programnya adalah Kami Sama. Kami Sama adalah program pengatasan semua masalah lingkungan di tingkat hulu dengan basis gotong royong. Kami sama siapa? Kami sama pemerintah, kami sama para teknokrat, kami sama masyarakat, kami sama investor, dan banyak hal. Kami Sama adalah program yang mengintegrasikan semua stakeholder dalam suatu sistem. Di dalamnya ada teknologi yang harus ada, yaitu adalah pengangkut sampah. Nah, kami melihat tukang sampah hari ini itu mereka menggunakan gerobak dorong rata-rata, dan kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Sehingga melihat hal itu, kami miris dan harus memberikan teknologi terhadapnya.
kita membuat teknologi berikutnya adalah motor listrik pengangkut sampah dengan motor 3 roda digunakan motor listrik karena supaya tidak ada bahan bakar dan green technology. Alhamdulillah sudah kita luncurkan motor listrik dengan 3 roda untuk sampah. Mereknya adalah Stunta X-Gliss. Kami berkolaborasi dengan pihak lain dan menghasilkan motor listrik 3 roda dengan merek Stunta X-Gliss. Kalau jumlah produk jenisnya, kita sekarang ini sudah punya 3 jenis, plus sekarang ada additional baru, kita akan buat lagi 1 jenis baru di tahun 2021. Kalau jumlah yang dihasilkan, kita sudah menghasilkan produk tadi yang saya jelaskan. Stunta sudah mulai 10, 12 kita keluarkan. Stunta kita mulai sekarang developing dan akan juga menyebarkan berbanding lurus dengan Stunta. Kita perhitungkan perbandingannya adalah 1:10. Jadi kalau ada 1 Stunta, kita akan implementasikan 10 motor listrik. Planning kita sekarang, kita sedang mendekati project dengan nasional, Marves, sedang juga meng-guidance kami. Kami akan mengejar target di nasional untuk sampah domestik dan B3. Kuantitinya kami harap bisa banyak dan ratus atau ribuan. Untuk Stunta Incinerator dan teman-temannya, kita akan memasarkan produk ini diawali dengan Jawa Barat karena kami penduduk Jawa Barat. Kami ingin tanah air kami di Jawa Barat baik pengelolaannya. Setelah Jawa Barat, kami akan mulai dengan Pulau Jawa dan akan expand nasional. Setelah itu kita bisa mengaplikasikan, barulah kita akan berpikir untuk ekspor. Walaupun sekarang sudah ada permintaan dari beberapa negara kayak Brunei, Malaysia sudah mulai ada menanyakan informasi kebutuhannya karena masalah di Brunei hampir sama dengan Indonesia terkait dengan TPA. Jadi kalau ditanya marketnya di mana, marketnya adalah nasional diutamakan. Karyawan sekarang sudah di headquarter, kami di Ruko, di rumah kolaborasi Hijau Tekno, ada 22 orang karyawan untuk manajemen, dan untuk pekerja harian lepas di produksi kita sekitaran 30-50 orang. Kalau tergantung dengan jumlah pesanan yang datang, bisa sampai dengan 100 orang untuk karyawan. Oke, dari proses produksi kita membuat 9 pattern, 9 station, 9 part. Sehingga sesuai dengan kaidah SNI harus jelas first in first out, proses A to Z-nya harus jelas dan tercatat. 9 itu adalah kita dari Stunta Incinerator kita pecah menjadi itemnya apa saja. Pertama ada sasis dan di dalamnya ada ban, ada sasisnya. Yang kedua kita juga ada fuel system, di mana di dalamnya ada terkait dengan proses pembakarannya seperti apa. Berikutnya adalah water system, proses untuk bagaimana cara menangkap volatil di dalam suatu mesin. Juga ada chamber, itulah yang utama, tungku, tapi tungkunya yang standar, kita menggunakan SK36 bata api. Semuanya tercatat, ada sekitar 17 item di dalam chamber. Lalu setelah itu ada juga bagian electrical system, di mana di dalamnya ada semua electrical terkait dengan produk. Lalu ada unit stack atau chimney, cerobong, itu satu package terkait dengan bagaimana flow di dalam incinerator kita sesuaikan, dan ada juga pola AC. Nah, kita setelah semuanya jadi, kita assembling menjadi satu unit, maka muncullah 9 item tersebut dalam satu unit incinerator. Tidak hanya itu, dalam SNI kami juga memperhatikan terkait dengan after sales, sehingga setelah produk ini terjual di konsumen, apa yang kita lakukan? Pertama ada training, ada supervisi, lalu sertifikasi, juga memberikan equipment dan activity tools-nya. Itu semuanya paket SNI yang kita gunakan sesuai dengan ISO 9001. Bagaimana dari mulai barang masuk, material itu kita olah, lalu kita luncurkan ke konsumen setelah akhirnya proses QC dilakukan. Keunggulan produk kami dibanding dengan produk lain adalah, pertama, kita ber-SNI, itu paling unggul. Karena banyak produk di Indonesia terkait dengan produk tersebut adalah belum ber-SNI. Itu keunggulan yang paling saat ini kami merasa we are the leader. Selain itu juga kita punya izin TRL KLHK dan itu juga standar untuk penggunaannya, dan we are the leader.
Selain itu, kita juga memang unggul dalam sisi produk. Produknya berstandar, produknya semuanya baik, lolos semuanya. Terkait dengan baku mutunya pun lolos, karena kami membuat produk ini sesuai dengan standar. Sehingga itu membuat produk kami lebih trusted, lebih terpercaya. Dari quality lebih bagus, karena semuanya tercatat dengan quality yang bagus. Sehingga quality menjadi utama. Itu keunggulan setelah izin, setelah SNI. Yang ketiga, kita produk yang murah. Karena dalam SNI kita diwajibkan dalam ISO melisting bagaimana caranya memilih vendor yang baik. Vendor yang baik, murah, berkualitas, itu standar. Sehingga membuat produk kami efisien dalam hal produksi, membuat produk ini menjadi lebih efisien terhadap harga jual atau harga produksinya. HPP-nya lebih bagus. Sehingga kami menunjukkan harga yang lebih murah dibanding dengan pasaran. Itulah keunggulan-keunggulannya. Target pengembangan usaha Hijau Tekno selain dengan tuntas insenerator, kita juga mulai mengembangkan pada produk-produk lingkungan lainnya. Kami berniat untuk melakukan produk teknologi lingkungan yang meringankan atau mengurangi efek-efek negatif dari pola-pola yang dilakukan oleh manusia terkait dengan sampah, terkait dengan limbah, terkait dengan pola manajemen pengelolaan lingkungan. Kita punya target dalam waktu dekat ini adalah membuat program kami sama, dan ini kami akan melibatkan banyak stakeholder, akan mengimplementasikan untuk daerah-daerah di tingkat kabupaten kota sampai untuk di hulunya di desa dan kelurahan. Harapan kami ini akan kami bisa implementasikan secara masif dan se-Indonesia. Perjalanan karir, ini bisnis ke-11 di Hijau Tekno. Ini bisnis yang sudah saya lakukan sebelumnya. 10 bisnis terakhir itu up and down like a roller coaster, naik turunnya hidup dan naik turunnya juga karir. Dimulai dengan perjalanan bisnis di awal, beres kuliah langsung bisnis, lalu ilmunya didapatkan di dalam dunia bisnisnya bangkrut, mulai bekerja di perusahaan multinasional juga, mendapat pengalaman manajerial yang baik di dalamnya. Perusahaan ini juga standarnya dari internasional, dan setelah merasa cukup ilmu, mulai terjun kembali ke dalam dunia bisnis, dilakukan 5-6 bisnis terakhir sebelum dengan masuk ke Hijau Tekno. Sehingga pengalaman-pengalaman di dunia usaha sebelumnya menjadi pengalaman yang bagus walaupun dengan semua dinamismenya, dan Hijau Tekno adalah titik di mana saya dan teman-teman bisa mengelola secara maksimal karena punya kita sendiri, dan kita memaksimalkan apa yang kita mau dengan idealisme kita. Harapannya idealisme itu membuat semangat para karyawan di dalamnya, merasa ini menjadi milik bersama, kekuatan bersama untuk dibesarkan bersama. Itulah yang membuat Hijau Tekno hari ini bisa melalui banyak fase, walaupun dalam pandemi yang cukup berat ini, tetapi bisnis kita bergulir dan berjalan. Selama perjalanan karir, yang paling berkesan adalah sudah mencoba bisnis di dalam negeri dan di luar negeri, sehingga untuk saya dapat experience bagaimana cara mempelakan pola bisnis yang multikultural, multinasional, dan juga dalam sifat yang majemuk ini digabungkan dalam satu sistem, sehingga pengalaman-pengalaman ke belakang itu membuat menjadi lebih bisa matang di hari ini. Yang paling berkesan adalah saat mulai Hijau Tekno, karena Hijau Tekno dimulai dengan keadaan yang from zero to hero, walaupun saya belum merasa hero, tapi kita mencoba untuk jadi hero untuk Indonesia. From zero-nya itu kita mulai begadang, bisa sampai ada pengalaman kami mengalami bekerja 3 hari 72 jam tanpa tidur. Itu sampai oleng di hari ketiga ya, terakhir itu sampai oleng, tapi alhamdulillah 3 hari perjuangan kami menurunkan produk yang standar dan menurunkan produk yang akhirnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Itu paling berkesan, dimana 3 hari 3 malam tidak tidur kita melakukan produksi, dan produk tersebut akhirnya lahir. Itu kita insenerator. Mengambil keputusan untuk kenapa di bisnis ini, karena tadi kita bicara soal masalah lingkungan. Ini udah darurat, ini udah urgent. Bahkan Presiden bilang bahwa Indonesia darurat sampah.
dimana sudah 70 sekian tahun kita merdeka kok masih dijajah oleh sampah, dijajah oleh diri sendiri, dijajah oleh bangsa sendiri. Ini sudah harus kita lakukan, sudah urgent kita lakukan. Karena saya pribadi tidak ingin meninggalkan lingkungan yang buruk untuk anak cucu kita nanti. Mengajak banyak pihak untuk kait dalam bisnis ini, sehingga saya memutuskan dengan teman-teman untuk yuk berkonsentrasi, ini harus kita kembangkan. Kita harus cari solusi dan kita harus memberikan solusi untuk bangsa. Saat itulah kita mengambil keputusan bahwa yang pertama kita lakukan adalah insinerator. Kenapa? Karena setelah kita lakukan analisis, sampah menjadi hal utama dalam masalah lingkungan. Dan Indonesia butuh solusi terhadap itu. Mengelola sumber daya di dalam perusahaan tentunya tidak bisa serta-merta sendirian. Kenapa? Dalam perusahaan kita mulai struktural, ada bagian keuangan, ada bagian operasional, ada bagian IT, ada bagian teknik atau produksi, juga ada bagian marketing. Nah, seluruh stakeholder perusahaan ini saya buat kompak semuanya, dibuat asik, dibuat enjoy, sehingga kami bekerja dengan hati. Insya Allah kita bekerja untuk mengejar manfaat untuk masyarakat banyak. Nah, pengelolaannya tidak bisa dengan pengelolaan cowboy. Kita harus dengan pengelolaan yang terstandarisasi. ISO 9001 menjadi dasar kami untuk melakukan manajemen, sehingga output perusahaan dapat kita evaluasi dan kita nilai. Apa yang kita dapatkan dari perusahaan, apa yang harus dilakukan perbaikan, dan apa yang harus kita tingkatkan. Di dalam ISO itu menjadi parameter yang baik untuk dalam pola manajemen sistem perusahaan. Oke, pola saya memberikan semangat pada karyawan terkait dengan quality dan kepuasan pelanggan adalah pertama, mulai dengan diri sendiri. Saya menyemangati teman-teman dengan memberikan contoh. Saya menyemangati teman-teman dengan memberikan semangat terkait dengan giroh atau terkait dengan tujuannya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Sehingga itu yang kami terus gaungkan agar kami bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk Indonesia khususnya. Kami ingin menjadi manfaat buat banyak orang. Yang paling terpenting kalau saya untuk keluarga, untuk karyawan, lalu untuk sekitarnya dan bangsa. Semua sama dengan yang lainnya, kita ingin menjadi manfaat untuk diri kami dan untuk orang lain. Sehingga kami mempertahankan niat itu membuat kami terus mengutamakan quality, terus mengutamakan kepuasan, terus mengutamakan solusi. Nah, yang melandasi itu adalah sistem, dan sistem yang kita gunakan adalah ISO dan SNI. Sehingga dari semangat mulai ke ikhtiarnya, yaitu dengan proses standarisasi kerjanya, juga dengan marketnya, juga melibatkan sistem di mana di dalamnya ada ISO dan SNI. Untuk layanan pelanggan, jadi karena kami diawali dengan sistem tersebut, sehingga ada parameter bagaimana pelanggan puas, bagaimana pelanggan tidak puas, itu ada parameternya dalam produk. Sehingga dalam sistem kami menerapkan after sales system. After sales ini bagaimana caranya kami membuat pelanggan puas dengan pola services, dan juga melihat apa yang menjadi kendala agar tidak lagi diulangi atau juga diperbaiki dalam sistem saat tersebut. Keutamaan pelanggan adalah utama. Tantangan dalam pola perusahaan, banyak kepala dengan banyak figur dan banyak niat. Mensinkronkan semua stakeholder di dalam perusahaan, membuat semuanya dalam visi dan misi yang sama, itu tantangan. Otomatis juga tantangan tersebut berimbas pada efek manajemen berimbas pada efek finansial. Dan tantangan tersebut ya hari demi hari kita terus lalui, dan pasti akan ada terus tantangan demi tantangan. Buat kami sepakat dalam manajemen di Hidup Tekno bahwa masalah itu bukan masalah, tapi this is tantangan atau challenge. Sehingga dalam masalah, kalau kita sebut masalah lebih negatif, kalau tantangan itu kita terstimulan untuk bagaimana caranya untuk melewati tantangan tersebut dan menjawab tantangan tersebut. Strateginya tadi dengan pola kita merubah bahasa, bukan masalah tapi tantangan, sehingga kami terus berupaya untuk melewati tantangan tersebut dan berhasil satu demi satu tantangan kita bereskan. Strateginya adalah dengan pola manajemen yang baik, dengan pendekatan chemistry terhadap manajemen di direksi, sehingga apa yang kita sama suarakan akan juga sama ke suara ke seluruh karyawan.
Ini memanfaatkan atau mempertahankan effort visi misi yang sama waktu ke waktu. Waktu ini memang terasa sulit saat ini karena dengan kita masih startup, kita banyak hal yang harus disetting. Berbeda dengan yang lalu-lalu saat bekerja dengan perusahaan lain, kita punya jam kerja, beres kerja kita pulang dan waktu lebih banyak di keluarga. Untuk saat ini mungkin di range umur yang produktif ini kita sedang ngegas, sedang pengen memaksimalkan waktu yang diberikan Tuhan, sehingga apa yang saya hari ini korbankan adalah waktu yang juga sedikit untuk pribadi atau untuk keluarga. Sehingga saya pikir ini memang timeline ya, dan timeline ini kita targetkan sampai dengan 5-10 tahun ke depan. Setelah itu kami mungkin akan lebih luang lagi waktu terhadap waktu pribadi. Di saat kami sudah bisa menurunkan manfaat untuk banyak orang, tinggal menikmati apa yang sudah kami tularkan kemanfaatannya untuk banyak orang. Saya selalu bilang sama teman-teman, tujuan kita adalah meninggalkan manfaat sehingga itu menjadi jariah. Besok lusa saya meninggal, tapi manfaatnya sudah nyampe di masyarakat, maka manfaat itu akan terus bergulir sehingga menjadi jariah untuk kami para inisiatornya. Dan pola itulah yang membuat kami terus bersemangat untuk memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Kami terus ingin memperluas kemanfaatan ini untuk banyak orang, sehingga apa yang kami telurkan atau apa yang kami implementasikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, dan efek baliknya ke kami adalah kami mendapatkan jariah dari kemanfaatan tersebut. Automatically kami yakin bahwa kalaulah kami sudah melakukan hal baik, maka efek baik akan balik ke kami, baik secara rezeki, secara finansial, maupun kesehatan, maupun kebaikan-kebaikan lainnya. Itu saja mungkin dari saya, Beta Kurniawan sebagai CEO Hijau Tekno. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya ceritakan bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi menularkan kemanfaatan untuk yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.